Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawan dengan NIM 2306030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu Teori Ekonomi Makro. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang bab 4, itu uang dan inflasi. Next, apakah uang itu? Uang itu terdapat dari tiga, yaitu persediaan aset, yang kedua itu digunakan untuk transaksi, yang ketiga salah satu jenis kekayaan. Jadi kita bisa dijelaskan bahwa uang itu adalah persediaan aset yang dimana digunakan untuk transaksi, salah satunya itu jenis kekayaan. Nah, alasan orang memegang uang itu ada tiga. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, jaga-jaga. Yang ketiga, spekulasi. Nah, ada juga tiga nilai uang. Di mana yang pertama, intriksi. Itu menjelaskan bahwa nilai membuat atau mencetak uang. Dan yang kedua, nominal. Di mana itu nilai yang tertera di uang. Yang ketiga, kemampuan uang ditukar dengan barang. Nah, jadi di kehidupan kalian itu, kalian ambil nilai uang itu seperti apa? Apa dari intriksi, nominal, atau real? Dan selanjutnya itu tentang inflasi. Apakah inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata dan harga dapat adalah tingkatan di mana uang ditukar untuk barang atau jasa. Ada juga menurut lain dari inflasi, itu kemampuan uang untuk ditukar dengan barang lain atau dengan barang turun. Contoh, misalnya tahun 2005 itu nilai rupiahnya 20.000 dapat 20 pisang. Sedangkan di tahun sekarang, tahun 2024, itu uangnya tetap 20.000, tapi harga pisang yang kita dapatkan itu 5. Berarti 5 pisang. Tahun 2005 20.000 20 pisang, dan tahun 2024 itu 20.000 dapat 5 pisang. Berarti nilainya tetap sama, tapi barangnya turun. Dan secara nominal, nilai uang tetap sama. Namun secara real, nilai uang turun. Inilah yang disebut dengan inflasi. Cara agar nilai yang tidak habis dimakan waktu atau investasi dapat diinflasi, yaitu yang pertama, menurunkan kesejahteraan. Yang kedua, menurunkan daya beli. Yang ketiga, merugikan kreditur. Nah, jadi intinya itu inflasi itu adalah kemampuan uang yang ditukar dengan barang turun. Next, fungsi uang. Nah, fungsi uang itu ada berperan sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Kemudahan uang dikonversi menjadi suatu yang lebih seperti barang dan jasa, kadang disebut dengan likuiditas uang. Next. Nah, penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Nah, uang adalah alat yang dengannya kita mengukar transaksi ekonomi.
Tampaknya kita terpaksa melakukan barter, namun barter membutuhkan namun barter membutuhkan kebetulan ganda dari keinginan double coincidence of wish. Situasi yang jarang terjadi di antara dua orang yaitu memiliki barang yang lain ingin inginkan kita dapat. Ingatkan pada waktu dan tempat yang dilakukan pertukaran. Maaf, dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Next, jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang itu yang pertama, uang atas ujub, di mana itu bisa disebut juga fiat money, adalah uang menurun detriment perintah yang tidak memiliki nilai intriksi. Yang kedua itu komoditas atau commodity money, di mana adalah uang yang punya nilai intriksi. Yang selanjutnya itu standar emas. Emang selanjutnya itu jika orang yang menggunakan emas sebagai uang perekonomian dikatakan menggunakan standar emas, gold standard. Next. Pemerintah dapat terlibat dalam sistem moneter untuk membentuk rakyat mengurangi biaya transaksi. Menggunakan emas sebagai mata uang adalah mahal karena kemurnian beratnya harus diverifikasikan juga koin. Lebih banyak dikenal daripada batangan emas. Pemerintah lalu menerima emas dari publik untuk ditukar dengan sertifikat emas. Lebaran kertas yang bisa ditukar dengan emas. Jika orang percaya, pemerintah akan memberi mereka emas bila diminta. Maka mata uang yang tersebut akan sama berharganya dengan emas itu sendiri. Plus, lebih mudah membawa kertas daripada emas hasil akhirnya. Adalah karena tak ada yang meminta emas lagi dan semua orang menerima kertas karena kertas itu memiliki nilai yang berperan baiknya sebagai uang. Next. Nah, perbedaan atau selisih dari jumlah uang beredar dengan kebijakan moneter. Jumlah uang yang beredar atau money supply adalah jumlah yang tersedia, kontrol atas jumlah uang yang beredar disebut kebijakan moneter, moneter policy. Di Amerika Serikat, kebijakan moneter dilakukan oleh institusi setengah independen yang disebut bank sentral. Bank sentral di Amerika Serikat itu disebut dengan Federal Reserve dan Fed. Oke, next. Operasi pasar terbuka. Pembelian dan penjualan obligasi pemerintahan. Itu ketika naik atau untuk meningkat jumlah yang uang beredar, Bank Sentral memberi obligasi pemerintah dan pembayaran yang uang baru atau dengan uang baru. Ketika turun, untuk penurunan jumlah uang beredar, Bank Sentral menjumlah obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat dan lalu menghancurkannya. Next, Bank Sentral. Nah, jadi uang ini
juga bekerja sama atau saling berhubung dengan bank sentral. Nah, bank sentral ini mengendalikan jumlah uang beredar dalam tiga cara. Nah, yang pertama itu melakukan operasi pasar terbuka, di mana membeli dan menjual obligasinya pemerintah. Yang kedua, pengubahan persyaratan cadangan itu tidak pernah benar-benar digunakan. Yang ketiga, itu mengubah tingkat diskonton yang bank bank anggota tidak memenuhi persyaratan cadangan. Banyak untuk meminjam dari bank sentral. Next, teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang ini adalah persamaan kuantitas atau disebut dengan persamaan kuantitas adalah suatu induktivitas defisiasi dari empat variabel membuatnya benar jika satu variabel berubah dan satu dan lebih dari yang lain harus juga berubah untuk mempertahankan indektivitas. Bersamaan kuantitas kita menggunakan dari sekarang adalah jumlah uang beredar M. Nah, dikalikan dengan pertukaran uang transaksi V yang sama dengan harga P. Itu rumusnya M dikali V sama dengan P kali T, di mana M itu uang, P itu perputaran, P harga, dan T transaksi. P dalam persamaan kuantitas disebut dengan perputaran uang transaksi. Transaksi velocity of money ini menyatakan beberapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Next. Nah, transaksi dan output sangat berkaitan karena semakin banyak perekonomian berproduksi, semakin banyak barang diberi, maaf, semakin banyak barang yang dibeli dari penjual. Nah, jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga untuk output, maka nilai uang yang di output adalah PY. Kita telah menambahkan ukuran variabel variabel ini ketika membahas pos pendapatan nasional. Nah, rumusnya itu nggak jauh beda yang sebelumnya, tapi yang ini M dikali V sama dengan P dikali Y, di mana M itu uang, V itu perputaran, P harga, Y output. Nah, bedanya yang ini sama yang tadi, itu nilainya rumus terakhirnya pakai transaksi, dan yang sekarang itu yang ini output. Jadi berbeda. Versi persamaan kuantitas ini disebut perputaran uang pendapatan atau e-common quality of money yang menyatakan bahwa beberapa kali uang masuk di dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Next. Nah, fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Nah, mari kita ekspresikan kuantitas uang dan bentuk jumlah barang dan jasa yang dapat dibalikan jumlah ini. M per P disebut keseimbangan uang real. Real atau disebut dengan real money balance. Di mana keseimbangan uang real mengukur daya beli dari persediaan uang. Fungsi permintaan uang atau disebut dengan money demand, fashion,
adalah persamaan yang menunjukkan keseimbangan uang real yang orang ingin pertahankan. Berikut adalah suatu fungsi pemerintahan yang sederhana, di mana rumusnya itu buka kurung M per P tutup kurung pangkat P sama dengan K Y. Nah, di mana K itu adalah konstanta yang menyatakan beberapa banyak uang orang ingin tahan untuk setiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang real yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan real. Next. Maaf. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas ini itu fungsi permintaan uang yang mirip dengan fungsi permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Mau untuk barang yang tertentu. Di sini barang adalah kenyamanan menahan keseimbangan uang real terdapat lebih tinggi mendorong lebih dari besar akan keseimbangan uang real. Fungsi permintaan uang penawaran, cara lain untuk memandang persamaan kuantitas itu buka kurung M, V sama dengan PY, tutup kurung, di mana V sama dengan 1/K. Ini menunjukkan kaitan antara pemerintahan uang dan pertukaran uang ketika orang menahan banyak uang untuk tiap dolar pendapatan K atau adalah besar, uang tidak sering berpindah tangan. V adalah kecil. Sebaliknya ketika orang ingin menahan hanya sedikit uangnya. K itu adalah kecil, itu uang sering berpindah dengan tangan. V adalah besar. Dengan kata lain, parameter pemerintahan uang K dan pertukaran uang V adalah dua sisi perlawanan yang tidak yang dari sesuatu, maaf, dua sisi perlawanan dari suatu poin. Next, asumsi pertukaran konstan. Nah, itu persamaan kuantitas dapat dipindah, maaf, maksudnya persamaan kuantitas dapat dipandang sebagai suatu definisiasi. Mendefinisiasikan perputaran V sebagai rasio GDP nominal PY, terdapat kuantitas uang M, tapi jika kita membuat asumsi banyak, perputaran uang adalah konstan. Maka bersamaan kuantitas MV sama dengan PY menjadi teori dampak uang yang berguna. Garis di atas V mengartikan perputaran adalah tetap. Jadi rumusnya itu MV ada tanda garis lurus di atas sama dengan PY. Jadi pertahanan konstan. Ingat, perubahan kuantitas uang menyebabkan perubahan proporsional pada GDP nominal. Next. Nah, selanjutnya itu uang, harga, dan inflasi. Uang dan harga dan inflasi ini ada 3 blok bangunan yang menentukan tingkat harga keseluruhan suatu perekonomian. Nah, yang pertama faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output. Y. Jumlah uang beredar menentukan nilai output nominal PY. Ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi barang perputaran untuk eh, perputaran uang adalah tetap. Jadi, persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Nah, selanjutnya itu tingkat harga P, kemudian adalah rasio nilai output nominal PY terhadap tingkat output Y. Nah,
Sedikit aku jelaskan. Dan di sini ada uang, harga, dan inflasi. Aku akan menjelaskan sedikit seperti diketahui, uang. Uang itu alat untuk melakukan transaksi, inflasi itu kenaikan tingkat harga rata-rata dan harga adalah tingkat di mana uang ditukarkan untuk barang dan jasa. Next. Nah, dengan kata lain, jika Y adalah tetap dari bab sebelumnya atau bab 3, karena ia tergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi, dan kita telah membuat asumsi bahwa perputaran adalah konstan. Itu di mana MP tanda lurus atas sama dengan PY tanda lurus. Nah, atau dapat dibentuk perubahan presentase, yaitu persen berubah menjadi M, ditambah persen berubah jadi V, sama dengan persen berubah jadi P, ditambah persen berubah jadi Y. Jika P dan Y adalah tetap, seperti bah, eh, maksudnya berarti bahwa persen berubah M adalah penyebab persen berubah jadi P. Teori kuantitas yang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga uang beredar stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat. Next. Penerimaan dan pencetakan uang atau disebut dengan Sheinigrand rank. Sheinigrand. Itu penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang yang disebut dengan Sheinigrand. Ketika pencetakan uang untuk menandai pengeluaran pemerintah, meningkat jumlah uang beredar, kenaikan jumlah yang beredar pada giliran menyebabkan inflasi mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan atau seperti penetapan pajak inflasi. Next, inflasi dan tingkat bunga. Nah, inflasi dan tingkat bunga itu ada tingkat bunga real dan nominal. Para ekonom menyebut tingkat bunga yang bank bayar setiap tingkat bunga nominal dan menaikkan daya beli adalah sebagai tingkat bunga real. Itu di mana R sama dengan I dikurang. Ini membentukkan, ini menunjukkan bahwa antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, di mana tingkat bunga real I adalah tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, dan ingat bahwa hanyalah presentasi berubah tingkat harga P. Next, efek Fisher atau Fisher Equation menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal
Itu persamaan Fisher-nya itu I sama dengan R ditambah, di mana I itu tingkat bunga nominal aktual pasar atau R tingkat bunga real adalah inflasi. Hubungan satu-satunya antara tingkat dan tingkat bunga nominal disebut dengan efek Fisher. Ini menunjukkan bahwa bunga nominal dapat berubah karena dua hal, yaitu karena tingkat bunga real perubahan atau karena tingkat inflasi berubah. Next. Nah, teori kuantitas yang persamaan Fisher bersama-sama memberitahukan kita bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat pertumbuhan uang suatu persen menyebab kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher, itu kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat bunga nominal. Nah, berikut ini adalah hubungan eksak antara dua persamaan, persamaan kuantitas dan bentuk perubahan presentase yang persamaannya Fisher. Nah, di mana persen berubah M dan persen berubah V sama dengan persen berubah P ditambah persen berubah Y. Seperti bawah juga, ketika I naik sama dengan R ditambah naik X. Nah, tingkat bunga real X and the PSS post. Nah, tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman. Harapan Harapkah ketika kesempatan dibuat disebut tingkat bunga real X under PSS post, tingkat bunga real akan berealitas disebut dengan tingkat bunga S-pos. Meskipun peminjaman dan pemberian pinjaman tak bisa berprediksi inflasi masa depan akan dengan pasti mereka memiliki presentasi terhadap tingkat inflasi. Kita menyatakan sebagai inflasi, maka depan aktual dan E itu sebagai referensi terhadap inflasi masa depan. Tingkat bunga real SNT adalah I sama dengan RI yang dan tingkat bunga real Expo memiliki adalah I dua tingkat bunga real berbeda ketika inflasi aktual berbeda dengan inflasi yang diharapkan. Bagaimana perbedaan ini memodifikasikan efek Fisher yang jelas tingkat bunga nominal tak bisa sesuai dengan inflasi tertentu. Nah, itu karena inflasi aktual tak diketahui ketika tingkat bunga nominal ditetapkan. Tingkat bunga nominal hanya tidak menyesuaikan dengan inflasi yang diharapkan. Slide berikut menyajikan versi yang lebih presisi dari efek Fisher. Next, itu I sama dengan R ditambah SE. Itu tingkat bunga real S enter R ditentukan oleh equilibrium di pasar barang dan jasa.
Seperti dijelaskan oleh model pada bab 3, tingkat bunga nominal I di itu bergerak suatu untuk satu dengan perubahan pada inflasi yang diharapkan. Selanjutnya itu kuantitas buka kurung MV sama dengan PY didasarkan pada fungsi pemerintahan uang sederhana mengonsumsi permintaan keseimbangan uang real proporsional terhadap pendapatan. Tapi kita membutuhkan demand lain dari kuantitas uang yang diinginkan. Tingkat bunga nominal itu biaya memegang uang. Tingkat bunga nominal adalah biaya pilihan memegang uang. Apa yang Anda serahkan dengan memegang uang bukannya obligasi. Sehingga fungsi permintaan uang umum yang baru dapat ditulis sebagai berikut itu buka kurung M per P tutup kurung D sama dengan E tutup kurung I, koma Y tutup kurung. Persamaan ini menyatakan bahwa pemerintahan terhadap likuiditas keseimbangan uang real adalah fungsi dari pendapatan Y. Dan tingkat bunga nominal I semakin tinggi dan tingkat pendapatan Y semakin besar permintaan untuk keseimbangan uang real. Next. Nah, uang masa depan dan harga saat ini. Itu uang, jumlah uang beredar. Dan pemerintahan uang itu harga. Lanjut dengan inflasi dan efek Fisher, itu tingkat bunga. Bagaimana teori kuantitas uang menjelaskan jumlah uang beredar dan permintaan uang sama menentukan tingkat harga equilibrium. Perubahan tingkat harga adalah oleh definisiasi tingkat inflasi. Hmm. Inflasi lalu mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Tapi sekarang, karena tingkat bunga nominal adalah biaya memegang uang, jadi tingkat bunga nominal mengumpan balik kepada permintaan uang. Next. Nah, biaya inflasi yang diharapkan itu yang pertama, ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut biaya kulit sepatu atau dari inflasi. Karena lebih sering belanja di bank membuat sepatu seseorang cepat rusak. Dan yang kedua itu ketika berubah inflasi membentuk pencetakan dari pendistribusian katalog harga baru misalnya maka bisa maka biaya ini disebut dengan biaya menu atau menu cost. Dan yang ketiga, biaya lain terkait dengan undang-undang pajak. Sering undang-undang pajak tidak memperhitungkan efek inflasi pada pendapatan. Next, biaya inflasi yang tidak diharapkan itu inflasi yang tak beraktivitasi tidak disukai karena meredistribusikan secara subjektif kekayaan di antara individu. Contohnya, ini menggunakan pasien tentang individu. Sharing kontrak ini tidak dibuat dalam satu rel dengan diindeks pada ukuran tertentu tingkat harga. Nah, ada keuntungan dari inflasi. Banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja menjalan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi memikir, gimana ya? Meminyaki roda pasar tenaga kerja. Next, itu hiperinflasi. Hiperinflasi itu
adalah definisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan, lebih dari 1% per hari. Biaya seperti biaya kulit sepatu dan biaya menu jadi lebih buruk dengan hiperinflasi. Dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian, ketika biaya jadi terlalu besar dengan hiperinflasi, uang kehilangan kan, perannya sebagai penyimpanan nilai. Unit hitung dan media pertukaran barter atau penggunaan uang komoditas menjadi biasa saja atau biasa. Next, lanjut. Nah, dikotomi klasik. Dikotomi klasik itu para ekonom menyebut pemisahan determina variabel real dan nominal dikotomi klasik atau klasik dikotomi. Itu menyederhanakan teori ekonomi ini menyatakan perubahan jumlah uang beredar tak mempengaruhi variabel real dan ketidakrevalan uang untuk variabel real ini disebut dengan netralitas moneter atau monetary neutrality untuk belajar isu-isu jangka panjang atau netralitas moneter mendekati yang benar. X, mau. Nah, ada sedikit aku jelasin tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah beredar. Nah, operasi pasar terbuka itu di mana yang pertama itu meningkatkan jumlah uang beredar. Bank sentral membeli obligasi pemerintahan, surat utang, dan pembayaran negara dengan uang baru. Itu yang kedua itu uang menurut jumlah uang yang beredar. Itu bank sentral menjumlahkan obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat lalu menghancurkannya. Nah, misal ketika surat berharga naik, maka uang beredar akan turun, inflasi turun. Dan ketika cadangan wajib minimum naik, itu kredit bank umum turun dan uang beredar turun, inflasi pun turun. Ketika Bank Indonesia Rate itu naik atau kebijakan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia umum naik, kredit bank umum di masyarakat turun, uang beredar turun, dan inflasi pun turun. Nah, pertanyaan, kenapa di Indonesia tidak mencetak uang lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat? Itu karena akan terjadi ketika ketika jumlah uang ditambahkan atau dicetak sebanyak-banyaknya tanpa menambahkan barang atau produk, maka harga barang atau produk akan naik atau uang beredar menyebabkan peningkatan harga. Nah, ada juga eh pasti ada yang nanya apa sih bedanya red nominasi sama Gunting Syarifuddin?
Itu rate nominasi itu memotong nilai nominal, tetapi nilai realnya tetap. Sedangkan gunting Syahridin itu memotong nilai nominal dan nilai real. Contohnya, misalnya nilai rupiah 5.000 dapat 5 pena, sedangkan uang 5.000 uang dapat 5 pisang. Jadi satu pena dibagi satu pisang sama dengan 10.000 uang sebagai alat hitung. Nah, atau contoh lain itu 10.000 dapat 4 buku. Dan 10.000 itu dapat 8 pisang. Jadi satu buku dibagi 2 pisang. Nah, lanjut. Konsep-konsep penting dalam bab 4 itu, yaitu yang pertama inflasi, hiperinflasi, uang, penyimpanan nilai, unit hitung, media pertukaran, uang atas ujung, uang kombinasi, standar uang, jumlah uang beredar, kebijakan moneter, bank sentral, Federal Reserve, operan pasar terbuka, mata uang, rekening giro, persamaan kuantitas, perputaran uang transaksi, perputaran uang pendapatan, keseimbangan uang real, fungsi permintaan uang, teori kuantitas uang, Steining rank, Steining rank, tingkat bunga real dan nominal, persamaan Fisher, efek Fisher, tingkat bunga real, X enter dan S font, biaya kulit sepatu, biaya menu, variabel-variabel real dan nominal, dan dikotomi klasik, netralisasi moneter. Next. Nah, berikut konsep-konsep yang sudah dijelaskan di materi bab 4 ini, yaitu uang dan inflasi. Sekian dari presentasi saya, kurang atau lebihnya materi yang saya jelasin, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.